Bab 354. Saling melewati. Setelah mendengarnya, Kolden Ye mengerutkan kening. Aku datang ke sini, hanya untuk pergi ke supermarket. Memangnya kenapa kalau ke supermarket? Kamu datang untuk menemui bibimu. Apakah ada masalah jika berbakti pada bibimu? Setelah mengatakan ini, Anisong menyipitkan matanya ke arah Kolden Ye. Tidak mau. Kolden Ye menolak secara langsung, pergilah sendiri. Oke. Anisong langsung berdiri, kalau begitu, antar aku ke sana. Kolden Ye sedikit tidak senang, mengerucutkan bibir tipisnya. Kenapa? Apa salah jika berbakti? Bukankah itu ada di bawah? Kenapa masih harus diantar? Keliling di supermarket juga merupakan hal yang baik, ayo kita pergi. Meskipun Kolden Ye mengerutkan keningnya, dia akhirnya pergi bersama Anisong. Apakah kamu tahu udara di kota Suzhou jauh lebih baik daripada di kota utara? Kota utara sangat sesak. Tahukah kamu terkadang aku selalu sulit untuk pergi ke tempat kerja. Untungnya kali ini rumah sakit mengaturku untuk bekerja di sini. Ini merupakan kesempatan yang tidak mudah didapat. Setelah memasuki supermarket, Anisong menghela nafas sambil berkata, dia meminta Kolden Ye untuk mendorong kereta belanja. Meskipun Kolden Ye tidak sabar, tapi dia sangat penurut. Apa yang disuruh Anisong, pada dasarnya Kolden Ye melakukannya. Kemunculan Kolden Ye membuat banyak gadis di supermarket bersemangat dan berkumpul untuk menatapnya. Ya Tuhan, pria itu sangat tampan, yang di sebelahnya itu pacarnya. Kamu buta, sekali lihat saja sudah bisa menebak kalau wanita itu adalah ibunya. Tidak mungkin, terlihat sangat muda. Mereka adalah orang kaya, tumbuh dengan baik. Jika dilihat lebih dekat, mereka sebenarnya sedikit mirip. Aduh, aku benar-benar ingin bertanya apakah dia punya pacar, bolehkah aku menambahkan WeChat atau semacamnya. Terlalu banyak berharap, pria seperti ini tidak akan menyukaimu. Pasti ada banyak wanita yang menunggunya, dan kamu tidak memiliki kelebihan apapun, bagaimana bisa dia menyukaimu? Para pekerja wanita itu melihat ke arah Kolden Ye dan Anisong yang berjalan pergi. Kolden Ye terus mengerutkan kening, sepertinya dia mendengar perkataan mereka dan tapi dia berpura-pura tidak mendengarnya. Anisong mendengarkan hal itu, dia tersenyum dan bertanya pada Kolden Ye. Sepertinya pesona keponakanku tidak berkurang, dimanapun akan selalu dilirik oleh para gadis. Setelah mendengarnya, Kolden Ye tampak sedikit tidak senang, Bibi. Oke, aku tidak menggodamu lagi, aku tahu kamu orang biasa. Anisong menghela nafas, dan berkata tanpa daya, sejak Claire Kiao pergi, kamu telah. Bibi. Nama itu sepertinya mengganggu Kolden Ye. Dia mengerutkan kening dengan tidak senang. Anisong mengangkat alisnya dan mengerutkan bibirnya, anggap saja Bibi tidak mengatakan apa-apa, ayo pergi. Keduanya dengan cepat naik ke lantai 2. Tidak lama kemudian Kolden Ye dan Anisong naik ke lantai 2. Audrey Han membawa Glenn ke supermarket. Glenn mengangkat kepalanya dan bertanya, Mommy, bolehkah aku melepas topiku? Setelah mendengar itu, Audrey Han melihat sekeliling, mungkin karena ini lebih awal, jadi tidak ada orang yang mengikuti mereka. Selain itu, mungkin karena dia baru saja kembali ke China kemarin, reporter sudah tidak mengincarnya, jadi dia lebih lega. Setelah memikirkannya, Audrey Han mengangguk dan berkata, ya, kamu bisa melepas topimu. Ketika Glenn mendengar ini, dia melepas topinya dengan gembira, terima kasih Mommy. Audrey Han mengulurkan tangan dan menggosok kepala kecilnya, ayo pergi, ayo dorong kereta belanja, lalu pergi ke area makanan segar dulu. Mommy, aku akan mendorong. Glenn segera menawarkan diri dan berjalan dengan kakinya yang pendek dan mendorong kereta belanja. Gadis-gadis yang baru saja membahas Kolden Ye, ketika mereka melihat Glenn secara sepintas, mata mereka melebar dan saling menarik lengan baju.
Lihat yang aku katakan tidak salah kan, pria yang berkualitas tinggi tidak akan menjadi milik kita. Aku pikir dia hanya punya pacar. Aku tidak menyangka bahkan putranya sudah sebesar ini. Putra, apa yang kamu bicarakan? Lihat anak itu, bukankah wajahnya sama persis dengan laki-laki tadi? Perempuan itu melihat ke arah yang ditunjuknya, dan langsung berkata, astaga, apakah ini diukir atau dicetak? Kenapa bisa begitu? Mirip. Aku masih berpikir untuk meminta WeChat-nya. Ternyata dia sudah punya anak. Aku sangat terluka. Mereka pasti datang ke supermarket bersama. Mau pria tampan itu punya pacar atau sudah berkeluarga? Lupakan saja, jangan dipikirkan lagi. Salah satu dari mereka berkata pada Glenn, "Hei anak kecil, ayahmu naik ke atas." Glenn berteriak, dan menunjuk dirinya sendiri dengan imut, "Apakah kakak memanggilku?" Wow, imut sekali. Benar-benar berbeda dengan pria yang tadi. Beberapa wanita itu langsung berjalan ke arah Glenn, membantunya mendorong kereta belanja mengangguk dan berkata, "Ya, tentu saja kami memanggilmu, ayahmu pergi ke lantai 2. Wanita itu dengan baik hati mengingatkannya. Glenn mengedipkan matanya, meskipun dia tidak mengerti apa yang dikatakan wanita muda itu, dia tampak baik, jadi dia mengangguk, "Terima kasih, kakak yang cantik, aku mengerti. Manis sekali. Bolehkah aku meremas wajahmu?" Salah satu dari mereka benar-benar tidak terkendali dan bertanya. Glenn tertegun sejenak, dan kemudian mengulurkan jarinya, tepat ketika gadis itu bertanya untuk mencubitnya, dia menggerakkan jari putih kecilnya dengan serius, "Tidak boleh." Gadis itu sedikit kecewa, dan gadis-gadis yang mengelilinginya juga sedikit kecewa. Tuk-tuk. Terdengar suara sepatu hak tinggi. Audrey Han muncul di depan beberapa orang dengan tas di pundaknya, tersenyum, "Halo, maaf apa yang terjadi?" "Mommy." Glenn berjalan kembali ke Audrey Han dan memegang tangannya. Ketika Glenn memanggil Mommy, wajah beberapa gadis sedikit malu, "Maaf, Nona, anak kamu sangat lucu, jadi kami menyapanya." Audrey Han sudah terbiasa dengan situasi ini, agar lebih sopan jadi dia bertanya terlebih dahulu. "Ternyata begini, Glenn, ayo ucapkan selamat tinggal kepada semua kakak, dan ayo kita pergi berbelanja." "Selamat tinggal kakak-kakak." Setelah Audrey Han tersenyum dan menyapa mereka, dia membawa Glenn pergi. Begitu dia pergi, beberapa gadis itu berkumpul dan mengobrol lagi. "Apakah kamu melihatnya? Istri pria itu memiliki sikap yang sangat bagus, tidak sebanding dengan kita." "Benar juga, lebih baik kita jangan banyak berpikir, ayo kembali bekerja." "Hei, kalian tidak lihat mereka berjalan secara terpisah? Pria itu pergi ke lantai 2, dan yang satu lagi pergi ke area makanan segar. Ada apa? Apakah kalian tidak sadar mereka masuk dengan waktu yang berbeda?" Bersambung.